Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Madukusumawardani dengan NIM 2017703 mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Baik, pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai framework yang saya gunakan. Saya menggunakan MVVM di sini, yaitu ada model, view, dan view model. Main ini akan mengakses modul atau package view. Kemudian package view ini akan mengakses view model. Dan package view model ini sebagai penghubung atau perantara antara package view dan package model. Dan view model ini berisi mengenai alur logika program. Misalnya di sini pertama saya akan menginputkan username baru. Nah, jika menginput username baru atau username yang belum ada di tabel, maka dia akan dibuatkan akun baru atau dibuatkan user baru, dan untuk skornya, untuk skor adapt dan fullnya itu akan dimulai dari 0. Nah, untuk cara bermainnya ini seperti ini, jadi lompat-lompat antara satu batang dan batang yang lain. Kemudian jika berhasil mendarat di atas batangnya ini, maka mendapatkan skor adapt. Tapi jika terjatuh, maka akan mendapat skor full. Kemudian jika tergerus arus, itu akan game over seperti ini. Mungkin saya akan mencoba dengan username yang lain. Di sini saya mencoba username Sekar. Maka dia skor adapt dan fullnya itu akan melanjutkan dari yang sebelumnya. Seperti ini. Nah, jika ingin menghentikan permainan, itu bisa klik space, maka permainannya akan berhenti atau dianggap game over. Seperti ini, lalu skor yang terbaru ini akan diupdate ke dalam database. Nah, di sini sudah terupdate Sekar 4412. Dan untuk yang tabel skor yang ditampilkan di halaman menu ini berdasarkan skor tertinggi. Jika ingin keluar, bisa klik quit ini. Baik, mungkin berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kode programnya. Yang pertama di sini ada class main, yaitu yang pertama kali dijalankan dia akan membuat menu baru. Nah, menu baru ini ketika ini menu yang pertama kali dijalankan, user bisa menginputkan username baru atau memilih user dari yang sudah ada, dari tabel yang sudah ada, kemudian klik tombol play untuk memulai game. Di sini untuk pengesetan username, jika username-nya belum ada, maka akan ditampilkan alert atau J option pane. Kalau username sudah ada, maka bisa lanjut ke di sini membuat zone-nya, kemudian untuk di sini membuat game baru dan membuat window-nya. Kemudian di sini adalah pengecekan apakah username yang sudah ada itu sudah ada di database atau belum. Jika sudah ada, maka kita mengambil skor adapt dan full-nya untuk dimasukkan ke dalam game. Jadi kalau misalkan user baru, maka adapt dan full-nya 0. Nah, jika usernya lama, maka adapt dan full-nya itu diambil dari adapt dan full yang sebelumnya. Berikutnya di sini ada memulai game dan membuat si menunya invisible, kemudian di clear. Selanjutnya di sini ada game window ini untuk membuat window pada game. Jadi dia menggunakan Gframe. Di sini ada pengesetan title dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada method close window untuk menutup windownya, yaitu membuat windownya menjadi invisible dan di clear. Berikutnya di sini ada package view model, ada constant. Ini adalah konstanta yang digunakan di dalam game. Berikutnya di sini ada, nah di sini adalah alur game tersebut. Jadi di sini menggunakan mengimplementasikan runnable. Untuk animasi menggunakan thread, dan di sini juga ada properti-properti untuk objek dalam game. Nah, di sini konstruktornya di sini pertama membuat layer baru, membuat obstacle, kemudian di sini membuat background. Nah, berikutnya di sini adalah membuat state-nya itu menjadi state game. Jadi kalau state-nya state game itu artinya game sedang dimulai, kalau state-nya game over itu berarti gamenya selesai. Kemudian di sini ada start game untuk memulai menjalankan game, yaitu membuat thread baru, dan mengeset running, membuat window, dan menjalankan thread. Nah, di sini kemudian ada untuk membuat komponen, method paint untuk membuat komponen. Kemudian di sini ada run untuk menjalankan si thread-nya. Jadi ini dari runnable, diambil dari runnable. Kemudian di sini untuk mengupdate objek-objek, membuat merender. Kemudian di sini ada mengeset skor. Kemudian di sini ada untuk apakah si player itu tabrakan atau tidak dengan yang window sebelah kanan. Nah, untuk selanjutnya di sini kalau state-nya game over, maka skornya akan di-save, kemudian di-close untuk window-nya, dan menampilkan window menu. Dan lalu si thread-nya ini di-stop ya, di-stop game. Berikutnya sini untuk mengupdate game-nya, kondisi dalam game. Kemudian di sini ada untuk stop gamenya, jadi threadnya diberhentikan dan si runningnya dibuat menjadi false. Kemudian di sini untuk menutup window, di sini untuk mengambil player ada get player, kemudian untuk mengeset username,
Sini untuk membuat skor, lalu untuk menyimpan skornya. Baik, berikutnya di sini ada untuk key input, yaitu yang apa saja yang bisa digunakan untuk menjalankan gamenya. Yang pertama di sini ada untuk up, key up, left, down, dan right itu untuk menjalankan player ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Kemudian sini ada space untuk menghentikan gamenya. Jadi ketika klik space maka gamenya diubah state-nya jadi game over. Nah, berikutnya di sini ada obstacle. Di sini ada properti-properti yang dibutuhkan untuk membuat si obstacle tersebut, mulai dari mengatur tinggi dan lebarnya, kemudian gapnya antar obstacle. Di sini ada konstruktornya. Yang pertama itu membuat lantai. Nah, di sini untuk membuat lantai, jadi lantai itu tingginya 50. Kemudian untuk lantai itu ada di bawah. Nah, ini 0 tipe. Ini tuh untuk tipe obstacle-nya. Jadi kalau 0 itu artinya tipenya lantai, kalau bukan 0, kalau 1 itu artinya yang pilar. Nah, berikutnya di sini ada update obstacle untuk mengupdate kondisi si obstacle-nya atau posisinya, dan mengupdate juga apakah si obstacle itu sudah harus dihilangkan atau ditambah gitu. Nah, berikutnya di sini untuk merender obstacle-nya. Kemudian sini untuk menambahkan obstacle-nya. Jadi selama belum ada 15 obstacle, maka dia akan terus ditambah. Di sini ada ininya ya. Ada kondisinya. If kurang dari max obstacle. Nah, berikutnya sini untuk mengambil obstacle-nya. Lalu di sini ada class zone, ini untuk menjalankan zone atau back zone. Kemudian sini ke package model. Pertama di sini ada untuk DB, ini untuk akses ke dalam base data. Jadi untuk membuat koneksi dan menutup koneksi untuk mengambil result atau hasil query dan sebagainya. Kemudian sini ada tabel experience, ini untuk mengakses ke tabel pengguna. Di sini dia akan mewarisi kelas DB. Kemudian di sini isinya adalah query-query yang bisa dilakukan ke tabel pengguna tersebut. Misalnya di sini untuk mengambil satu record data berdasarkan username, kemudian di sini untuk memasukkan data, menginsert data, kemudian untuk update. Kemudian di sini ada membuat data tabel untuk ditampilkan di menu. Nah, berikutnya di sini ada game object. Ini adalah kelas parent dari kelas player dan obstacle. Jadi dia adalah objek yang ada di dalam game. Nah, game object ini terdiri dari posisi-posisi, kemudian tinggi dan lebar. Dan ini ada collision box, itu adalah untuk membagi si objek itu menjadi 4 bagian. Jadi ada kiri kanan atas bawah, kemudian dia nanti akan dideteksi apakah terjadi collision atau tabrakan. Dia nanti dideteksi menggunakan irisan, apakah si X dan Y-nya itu beririsan dengan objek lain. Nah, berikutnya di sini ada obstacle untuk membuat pilar-pilarnya. Dia mewarisi game object. Kemudian ini dibuat random untuk pilar-pilarnya, warna dan tingginya. Di sini untuk konstruktornya. Kemudian di sini untuk mengeset warnanya. Kemudian di sini untuk mengupdate posisinya dan mengupdate si collision box-nya. Kemudian di sini untuk merender grafik dari si obstacle. Kemudian di sini ada mengupdate posisi, dan di sini ada mengambil nilai X dari obstacle tersebut untuk digunakan di handler. Di sini ada player. Nah, untuk player ini adalah semua properti yang digunakan oleh player, mulai dari kiri kanan atas bawah, kemudian apakah dia ada di udara, kemudian berapa kecepatannya, kemudian di sini ada gravity, kemudian ada ini skornya. Icon ini digunakan untuk menghitung apakah dia pertama kali mulai atau bukan pertama kali mulai. Kemudian time Y ini digunakan untuk menyimpan posisi Y sebelumnya dari player. Kemudian ada constructor, ini untuk dia membuat player ukurannya jadi 50. Kemudian di sini ada untuk mengupdate posisi obstacle-nya. Di sini untuk merender grafiknya, pertama ada membuat background. Background-nya sini warna biru, kemudian membuat kepala playernya, kepala manusianya di sini. Kemudian ada wajahnya, di sini ada mata, kemudian ada mulut. Kemudian di sini ada membuat merender skor. Jadi tampilan skornya itu dirender di sini. Kemudian di sini ada untuk mengupdate kondisi obstacle dan player. Di sini ada beberapa kondisi, misalnya jika player bergerak kemana, kemudian kecepatannya berapa. Jadi kalau playernya bergerak ke kiri, maka dia kecepatannya akan berkurang. Jadi yang lebih cepat itu si gamenya, si obstacle-nya bergerak ke kanannya lebih cepat daripada si player. Kemudian jika dia bergeraknya ke kanan, si playernya, maka kecepatannya akan bertambah. Jadi dia lebih cepat daripada pergerakan si obstacle. Kemudian di sini untuk melompat, ini ketika di lantai, ini ketika di udara, dan ini untuk setiap obstacle dia akan mengecek collision pada setiap obstacle. Jadi di sini adalah pembuatan skornya. Jadi misalkan jika dia di sini 500, maka dia artinya jatuh ke lantai, tapi jika dia
kurang dari 500 itu di atas lantai. Jadi dia misalnya berhentinya collisionnya itu terjadi di Y kurang dari 500, maka artinya dia mendarat di atas obstacle. Tapi kalau misalkan dia Y-nya 500, artinya dia mendaratnya di lantai, jadi dia fall. Nah, berikutnya di sini untuk mengambil bound itu batasannya, jadi batasan player itu ada kiri kanan atas dan bawah, dan situ adalah untuk mengecek irisan dengan collision box. Jadi apakah sebelah mana yang beririsan dengan collision box. Berikutnya di sini ada pengecekan apakah dia ada di lantai. Kemudian ini untuk mengambil boundnya, di sini untuk mengset kiri kanan atas dan bawahnya. Ini digunakan di key input. Kemudian ini untuk mengeset adapt dan fallnya, skornya. Kemudian ini mengambil skor adapt dan fallnya. Nah, baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.